Stop sebentar. Gue mau nanya satu hal yang serius. Ada nggak momen ketika lo tiba-tiba merasa udah ketinggalan jauh? Merasa gagal cuman karena ngelihat anak umur 20 tahun pamer saldo miliaran di TikTok? Kalau jawaban lo iya, jangan kemana-mana. Tonton video ini sampai habis. Karena rasa tertinggal itu, kalau dibiarkan bisa jadi awal kehancuran finansial lo sendiri. Sebelum kita bongkar kenapa investasi justru bikin banyak anak muda makin miskin, pastiin dulu lo udah tekan tombol subscribe channel NetHub Global di bawah. Aktifkan juga loncengnya, biar lo nggak ketinggalan konten finansial dan bisnis yang no bullshit kayak gini. Welcome back di channel NetHub Global. Tempat dimana kita ngomongin uang, bisnis, dan realita hidup apa adanya, tanpa filter manis-manis. Siap? Yuk, kita bedah wabah kecemasan ini bareng-bareng. Sekarang coba gue tanya, pernah ngerasa dada tiba-tiba sesak dan jantung deg-degan cuman gara-gara buka TikTok atau Instagram? Lo lagi rebahan di kamar kos, badan capek, abis pulang kerja, iseng scroll HP. Lalu, muncul satu video. Anak umur 20 tahun, wajah mulus, baju branded, background mobil sport atau gedung tinggi di SCBD. Dia santai pamer saldo ATM miliaran, nunjukin portofolio saham atau kripto yang ijo royo-royo, profit ribuan %. Terus dia ngomong ke kamera dengan nada meremehkan. Hari gini masih kerja 9-5? Masih jadi budak korporat? Kapan kayaknya sis? Lihat gua, cuman modal HP doang bisa pasif income ratusan juta sambil tidur. Detik itu juga ada sesuatu yang pelan-pelan retak di dalam diri lo. Bukan karena lo lemah, tapi karena lo capek ngerasa harus selalu ngejar standar orang lain. Lo ngerasa diri lo gagal total. Lo ngerasa miskin. Lo ngerasa telat. Lo ngerasa kayak siput yang lagi balapan sama pesawat jet. Padahal mungkin 5 menit sebelumnya lo ngerasa hidup lo baik-baik aja. Tapi gara-gara satu video berdurasi 15 detik itu, mental lo hancur lebur. Lo mulai mempertanyakan seluruh keputusan hidup lo. Apa yang salah sama gua? Kenapa gua kerja banting tulang tapi saldo gua segini-gini aja? Selamat datang di neraka dunia digital. Inilah wabah baru yang lagi nyerang jutaan anak muda di Indonesia. Nama penyakitnya FOMO Investment, Fear of Missing Out. Ini bukan sekadar rasa iri. Ini adalah rasa takut yang luar biasa mencekam. Rasa takut kalau lo nggak naruh duit lo di saham, di kripto, di NFT, atau instrumen investasi apapun itu sekarang juga, lo bakal melarat selamanya. Lo takut jadi satu-satunya orang miskin di antara temen-temen lo yang katanya udah kaya raya. Akibatnya apa? Lo loncat. Lo terjun bebas ke pasar modal. Lo beli saham bukan karena lo ngerti baca laporan keuangan. Lo beli koin kripto bukan karena lo paham teknologinya. Lo beli karena lo panik. Lo beli karena lo takut ketinggalan kereta. Dan percayalah satu hal ini. Di dunia keuangan, kepanikan adalah menu makanan favorit para bandar. Saat lo panik, logika lo mati. Saat logika lo mati, dompet lo terbuka lebar buat dirampok secara legal oleh pasar. Hari ini, di video deep dive ini, kita bakal bedah tuntas kenapa fenomena anak muda harus investasi yang digemborkan influencer itu justru jadi penyebab utama kenapa banyak anak muda jatuh miskin lebih cepat daripada orang tua mereka. Kita bakal bongkar kebohongan-kebohongan manis yang selama ini dicekokin ke otak lo. Siapin kopi, tarik napas, dan singkirkan ego lo. Karena omongan gua kali ini bakal pedes, tapi ini obat yang lo butuhin. Mari kita mulai dengan membongkar mitos terbesar abad ini. Passive income. Lo pasti sering dengar mantra ini. Biarkan uang bekerja untuk Anda, bukan Anda bekerja untuk uang. Kalimat itu benar. Warren Buffett yang ngomong. Tapi masalahnya, kalimat itu dipakai buat ngegaslighting anak-anak muda yang belum punya uang buat dipekerjakan. Kita dipaksa nelen narasi passive income sebelum kita punya fondasi active income yang benar. Bayangin, lo disuruh lari maraton 42 km.
Padahal jalan kaki aja lo masih sempoyongan. Apa yang terjadi? Lo bakal cedera parah. Itulah yang terjadi di pasar modal Indonesia sekarang. Bursa efek kita penuh sama investor karbitan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mentalnya mental kerupuk. Maunya untung instan, maunya kaya cepet, tapi giliran rugi dikit langsung tantrum, langsung nyalahin pemerintah, nyalahin aplikasi, nyalahin influencer, bahkan nyalahin Tuhan. Mereka masuk pasar modal dengan ekspektasi gaji bulanan. Mereka mikir, kalau gua taruh 1 juta, bulan depan jadi 2 juta. Sis, itu bukan investasi, itu ngimpi. Influencer finansial seringkali menyembunyikan satu fakta pahit, bahwa passive income yang signifikan itu butuh modal yang masif. Mereka pamer dividen 100 juta setahun, tapi mereka nggak bilang kalau modal yang mereka tanam itu 2 miliar. Lo yang gajinya UMR, yang sisa gajinya cuma 500 ribu perak, disuruh niru strategi orang yang punya aset miliaran, ya patah pinggang lo. Logikanya sederhana, lo nggak bisa memerah susu dari sapi yang kurus kering. Lo harus kasih makan sapinya dulu, bikin gemuk, baru susunya keluar deres. Di investasi, sapi ya itu adalah modal lo atau kapital. Kalau modal lo masih kurus, jangan harap lo bisa hidup dari susunya atau return. Tapi karena lo termakan FOMO, lo maksa. Lo perah itu sapi kurus sampai mati. Akhirnya, lo kehilangan modal, kehilangan waktu, dan kehilangan kewarasan. Sekarang, kita masuk ke segmen yang paling gue suka. Kita pakai logika matematika dasar. Nggak usah pakai kalkulus, cukup tambah kurang kali bagi anak SD. Gua mau nampar lo pakai angka, biar lo sadar. Katakanlah, lo adalah pejuang gaji UMR Jakarta, sekitar 5 juta rupiah. Lo maksain banget nyisihin 1 juta rupiah atau 20% dari gaji lo buat beli saham. Itu udah hebat banget, lo udah rela makan mie instan demi nyisihin 1 juta ini. Lo taruh di saham blue chip atau reksadana saham. Katakanlah lo jenius. Lo titisan lo Heng Hong, lo bisa dapet profit 20% setahun. Dengerin gua, 20% konsisten tiap tahun, itu angka dewa. Warren Buffett aja rata-rata compound annual growth rate-nya sekitar 20%. Rata-rata investor retail kebanyakan malah rugi atau cuma dapat 5-10%. Tapi, oke, kita anggap lo dewa, lo dapat 20%. Modal lo 1 juta rupiah, profit 20%, 200 ribu rupiah, 200 ribu perak SYS, setahun. Coba lo renungin angka itu. Lo capek-capek analisis grafik tiap malam, lo stres lihat harga naik turun tiap jam 9 pagi. Lo berkorban gak jajan kopi? Hasilnya, 200 ribu perak dalam 12 bulan. Itu dibagi 12 bulan, cuman dapat 16 ribu perak per bulan. Buat beli paket data kuota internet aja kurang. Buat bayar parkir di mall 2 kali udah habis. Apakah dengan uang segitu lo bisa financial freedom? Halu. Apakah dengan 200 ribu setahun lo bisa pensiun muda dan keliling dunia? Mimpi? Disinilah letak kebohongan terbesarnya. Influencer ngejual mimpi kalau investasi saham itu jalan pintas jadi kaya raya dari nol. Padahal, fungsi asli investasi itu adalah melipat gandakan kekayaan, bukan menciptakan kekayaan. Rumus matematika nggak bisa bohong. 0 dikali 1000% pun hasilnya tetap 0. Kecil dikali persenan gede, hasilnya tetap kecil. Lo butuh modal yang gede biar persenan itu kerasa nendang. Kalau modal lo 1 miliar, 20% itu 200 juta. Nah, itu baru kerasa. Itu baru bisa buat hidup mewah. Tapi kalau modal lo 1 juta, lupakan mimpi financial freedom lewat jalur capital gain saham dalam waktu singkat. Lebih parah lagi, ada satu monster yang namanya inflasi biaya hidup. Lo untung 200 ribu setahun, tapi harga nasi padang naik 2.000 perak. Harga bensin naik, harga sewa kos naik. Profit investasi lo yang kecil itu sebenarnya habis dimakan inflasi. Secara real value, kekayaan lo nggak nambah. Lo cuma lari di tempat. Energi,
waktu, dan kapasitas otak yang lo abisin buat mantengin chart saham gorengan dengan modal 500.000 atau 1 juta, itu gak worth IT. Itu adalah alokasi sumber daya yang bodoh. Bayangin, lo ngabisin waktu 2 jam sehari buat analisis saham demi cuan 50.000 perak. Itu artinya upah per jam lo rendah banget, lebih rendah dari tukang parkir. Harusnya, energi dan waktu 2 jam itu lo pakai buat hal lain yang lebih berdampak. Apa itu? Investasi leher ke atas. Belajar skill baru, belajar bahasa Inggris, belajar coding, belajar digital marketing, belajar jualan, cari kerjaan sampingan. Kenapa? Karena nambah gaji dari 5 juta ke 10 juta lewat karir atau bisnis sampingan itu jauh lebih realistis dan lebih gampang daripada ngarepin saham lo naik 100% atau beggar. Fokus lo di umur muda saat modal masih cekak, harusnya di income, bukan di investment return. Nah, karena alam bawah sadar, lo tahu kalau modal kecil hasilnya receh. Dan karena lo kebelet kayak gara-gara lihat temen lo pamer profit di Instastory, muncullah ide setan di kepala lo. Dosa terbesar dalam dunia finansial. Gimana kalau gue gedein modalnya, tapi gue gak punya duit? Pinjem aja dulu. Masuklah kita ke fase margin trading pakai uang panas. Lo mulai pakai uang yang gak semestinya. Pakai uang SPP anak, pakai uang belanja dapur istri, pakai uang tabungan nikah, atau yang paling gila, pakai duit pinjol buat beli saham atau kripto. Gua mau ngomong kasar dikit di sini. Ini logika orang gila. Ini adalah bentuk bunuh diri finansial paling konyol yang pernah ada. Mari kita hitung lagi. Lo pinjem duit di pinjol atau paylater. Bunganya berapa? Rata-rata bunga pinjol legal aja bisa 0,4% per hari atau sekitar 12% per bulan. Kalau dihitung setahun, bisa lebih dari 100% bunganya. Katakanlah yang agak murah, KTA Bank, bunga efektifnya bisa 15-20% setahun. Terus, duit pinjaman berbunga tinggi itu lo taruh di mana? Di saham yang rata-rata return IHSG cuma 10-15% setahun. Di kripto, yang volatilitasnya bisa bikin duit lo jadi debu dalam semalam. Coba pakai otak lo. Biaya dana lo adalah 20% sampai 100% setahun untuk bayar bunga utang. Sementara potensi keuntungan lo cuma 15% setahun dari investasi, itu pun kalau untung. Kalau rugi, dobel mampus. Secara matematika, lo udah pasti miskin sebelum lo mulai. Lo minjem duit dengan bunga 20% buat ngejar untung 15%. Selisih minus 5% itu siapa yang bayar? Diri lo sendiri. Lo lagi gali kuburan lo sendiri pakai sendok teh. Pelan, menyakitkan, tapi pasti mati. Dan yang lebih bahaya adalah psikologisnya. Investasi pakai uang dingin aja bikin deg-degan. Apalagi investasi pakai uang utang yang ditagih debt collector. Saat harga saham turun 5% aja, lo bakal panik setengah mati. Kenapa? Karena lo dikejar waktu jatuh tempo. Lo gak bisa nunggu sahamnya naik lagi. Lo terpaksa cut loss di harga bawah buat bayar utang. Akhirnya apa? Modal habis, utang numpuk, bunga jalan terus. Game over. Hidup lo hancur di umur 25 tahun cuman gara-gara mau kelihatan kayak di depan orang yang gak peduli sama lo. Stop sebentar. Kalau lo ngerasa omongan gue barusan nampar lu banget, atau lu punya temen yang lagi terjebak di lingkaran setan pinjol buat trading, tolong pencet tombol like sekarang juga. 1 like dari lo bisa bantu algoritma nyebarin video ini ke orang-orang yang butuh denger realita pahit ini biar mereka sadar. Save a friend, hit the like button. Oke, lanjut. Kondisi FOMO, kepepet, dan keinginan kaya instan inilah yang bikin lo jadi mangsa paling empuk buat para predator. Siapa predatornya? Penipu berkedok investasi, robot trading, titip dana, arisan berantai, skema Ponzi, koperasi bodong. Mereka semua nawarin satu hal yang sangat menggoda buat orang yang lagi panik, kepastian dan kecepatan. Pasti untung 1% sehari. Anti loss. Garansi modal kembali.
Duduk diam dapat duit. Di dunia investasi yang benar, high return pasti high risk. Nggak ada yang namanya high return low risk atau no risk. Itu hukum alam. Tapi karena lo lagi butuh duit cepet buat bayar gaya hidup atau nutup utang pinjol, logika lo mati. Lo nekat. Lo mikir, coba dulu dikit. Temen gua udah cair kok. Itulah cara kerja Ponzi. Awal-awal pasti cair. Itu duit member baru yang dikasih ke member lama. Umpan. Begitu lo percaya, lo gadai sertifikat rumah, lo jual motor, lo masukin semua duit terakhir lo ke sana. Dan, puff, dalam satu malam, websitenya nggak bisa dibuka. Admin grup telegramnya left group. Penipunya kabur ke luar negeri, bawa duit lo nangis darah. Lo lapor polisi, tapi duit nggak bakal balik. Lo jatuh miskin bukan karena takdir, tapi karena keserakahan dan kebodohan lo sendiri yang dipelihara. FOMO bikin lo buta, dan kebutaan itu harganya mahal banget. Oke, cukup marah-marahnya, cukup tamparannya. Sekarang pertanyaannya, terus gue harus gimana sis? Apakah gue harus berhenti investasi selamanya? Apakah gue harus nyerah? Jawabannya, enggak. Investasi itu penting. Investasi itu wajib. Tapi urutannya harus bener. Lo nggak bisa bangun atap rumah kalau pondasinya belum ada. Yang ada malah roboh sis. Gua kasih lo blueprint atau peta jalan yang waras buat keluar dari jebakan ini. Langkah pertama, bangun benteng pertahanan, yaitu dana darurat. Stop dulu beli saham. Stop dulu beli koin micin. Cek tabungan lo. Cukup gak buat hidup 3-6 bulan ke depan kalau besok lo di PHK? Kalau belum cukup, fokus kumpulin itu dulu. Taruh di instrumen yang aman, liquid, dan gak berisiko kayak reksadana pasar uang atau deposito. Kenapa ini penting? Karena dana darurat adalah bantal mental. Kalau lo punya dana darurat, lo gak akan panik kalau ada masalah. Lo gak akan tergoda minjem pinjol. Jangan berani-berani sentuh saham kalau lo masih makan pakai uang pas-pasan. Kalau lo investasi pakai uang beras, psikologis lo bakal hancur pas market merah. Keputusan lo bakal emosional, dan keputusan emosional selalu bikin rugi. Langkah kedua, fokus perbesar cash flow atau active income. Investasi terbaik buat anak muda modal cekak bukanlah saham BCA atau Bitcoin. Investasi terbaik adalah diri lo sendiri. Pakai duit 500.000 atau 1 juta tadi buat beli buku, buat ikut kursus sertifikasi, buat datang ke seminar networking, buat modal usaha kecil-kecilan, buat benerin gigi lo biar lebih pede pas interview kerja. Tujuannya satu, naikin valuasi diri lo, biar income lo naik, biar gaji lo naik. Kalau gaji lo naik dari 5 juta jadi 15 juta, lo punya sisa uang atau idle cash yang banyak. Nah, sisa uang yang banyak inilah yang lo pakai buat investasi di saham. Kalau income lo gede, lo bisa investasi saham dengan santai. Saham turun 20%? Bodo amat. Gaji gue bulan depan masih bisa buat average down. Gaji gue masih cukup buat makan enak. Itu mental pemenang, mental investor sejati. Tenang, santai, rasional. Langkah ketiga, ubah ekspektasi. Investasi itu lari maraton, bukan sprint 100 meter. Kekayaan dari investasi itu dibangun dalam hitungan dekade 10, 20, 30 tahun, bukan hitungan minggu. Stop ngarepin kayak cepet. Get rich quick itu cuma ada di film atau di skema penipuan. Get rich slow itu yang nyata dan pasti. Gak usah iri sama yang pamer profit di sosmed. Kebanyakan dari mereka itu kena survivorship bias. Yang untung teriak kenceng, yang rugi diem aja di pojokan. Atau lebih parah, akun demo. Hiduplah sesuai pace atau kecepatan lo sendiri. Teman-teman, menjadi kaya itu hak semua orang. Tapi menjadi bijak itu pilihan. Jangan biarkan masa muda lo hancur karena lo terjebak permainan status sosial. Jangan biarkan duit lo habis cuma buat validasi semu di mata orang lain. Jadi, mulai hari ini, stop FOMO. Stop maksa kaya hari ini juga. Nikmati prosesnya. Perbaiki fundamental keuangan lo dari dasar.
lunasin utang konsumtif lo, isi penuh dana darurat lo, tingkatin skill lo biar gaji naik. Baru setelah itu, investasikan uang dingin lo dengan strategi yang benar. Biarin orang lain pamer, biarin mereka flexing. Kita nggak tahu, mungkin di balik postingan mewah itu, mereka lagi dikejar debt collector. Kita fokus bangun kekayaan yang solid, kekayaan yang bikin tidur nyenyak, kekayaan yang nyata di rekening, bukan cuma di Instastory. Jadilah investor cerdas, bukan donatur bandar. Jadilah pemenang kehidupan, bukan korban tren. Gua yakin lo bisa. Lo punya waktu, lo punya tenaga, lo cuma butuh kesabaran. Salam cuan. Pada waktunya, sekarang giliran lo. Tulis di kolom komentar di bawah. Gue janji stop FOMO, gue fokus bangun aset. Tulis komitmen lo, biar alam semesta tahu lo serius mau berubah. Dan kalau lo punya cerita pahit soal investasi bodong, share juga di bawah biar yang lain belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Net Hub Global buat strategi keuangan yang waras lainnya. Sampai jumpa di puncak kesuksesan yang sesungguhnya. Cheers!